Bakal tahu karena lu gue kasih tahu. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share tentunya kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke? Di episode bakal tahu kali ini, gue pengen berbagi lagi nih ke kalian ya. Apa yang gue tahu, gue mau kasih tahu nih ke kalian ya. Khususnya buat kalian nih, yang punya mobil tapi taunya make doang. Oke? Ini gue akan kasih tahu ke kalian ya. Ini gue bakal kasih tahu ke lu ya. Di dalam kap mesin kalian itu ada apa aja sih ya? Ada sensor apa aja sih? Fungsinya apa aja sih? Biar kalian itu nggak bodoh-bodoh amat ya. Jadi kalian paling tidak ngerti lah. Ketika mobil kalian ada trouble ya, kalian bawa ke bengkel setidaknya kalian ngerti. Jadi nggak dipinter-pinterin gitu ya. Langsung aja kita simak ya ke mesinnya, oke? Yuk nih udah gue buka kapnya. Oke, kita akan belajar ya. Gua bakal kasih tahu nih ke kalian dari bagian sebelah mana ya? Kalau dari gua nih sebelah kiri, cuma kalau dari dalam mobil ini sebelah kanan ya. Sejajar dari driver ya, dari supir. Oke, langsung aja nih. Kita lihat ada apa aja sih di depan supir. Yuk, langsung kita simak videonya. Oke, gue udah berada di depan mobil gue di bagian posisi paling kanan, ya. Di depan gue nih langsung gue jelasin aja nih, langsung gue spill. Di sini ada aki ya. Aki itu berfungsi sebagai penyimpanan daya listrik yang dihasilkan dari regulator ketika mesin kalian hidup, ya. Jadi ini yang buat menyuplai lampu-lampu ya untuk starter pertama ya, untuk menghidupkan head unit, audio kalian. Pokoknya semua yang berhubungan dengan panel-panel kalian, dia nih yang berperan ya, yang menyimpan daya listrik. Nah, kedua di sini ada box ya untuk all new Terios. Di sini ada box. Ini adalah tempat penyimpanan sikring-sikring ya. Di sini sikring-sikring ya. Sikring itu fungsinya itu untuk pengaman. Jadi misalkan nih lampu kalian ya. Jadi lampu ini untuk dari saklar, dari apa namanya sumber daya ya, dari aki itu dikasih pengaman sikring. Jadi ketika misalkan konslet ya ada hubungan pendek, nggak ngerusak yang lain. Jadi lampunya aja yang mati. Jadi sikringnya itu putus, jadi lampunya aja yang mati. Jadi kalau kalian nemuin nih, kalau lu nemuin ketika salah satu komponen di mobil kalian ada yang mati, coba cek salah satu sikringnya. Seperti itu. Karena fungsi dari sikring ini adalah untuk mengamankan ya. Jadi kalau nggak ada sikring nih, bisa kalian bayangkan, bahaya sekali. Ketika konslet, nah, nggak ada sikring, bisa kebakaran mesin kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau menambahkan aksesoris juga, seperti klakson tambahan, lampu tambahan, lebih baik tambahin sikring. Jadi ketika ada konslet yang bermasalah tersebut, hanya itu aja yang akan mati. Ya, sikringnya putus dan hanya itu aja akan mati. Jadi bisa dibayangin, kalau nggak pakai sikring, terus yang kalian tambahin itu bermasalah, otomatis nanti misalkan sikring ECU-nya mati, atau sikring yang lainnya mati, akhirnya mesin kalian mati. Itu sangat fatal sekali. Jadi sekali lagi gue ulang, kalau kalian ya menemukan kendala pada mobil kalian, ada yang mati atau baik lampu atau lampu sen atau lampu apa yang berkaitan dengan elektrikal, kalian akan cek sikringnya karena sikring ini pengaman. Oke? Lanjut ke spill ke berikutnya. Yang ada di sini lagi, di dekat-dekat sini adalah nih tabung reservoir atau tabung cadangan dari minyak rem ya. Dan di belakangnya atau di bawahnya dulu ya, di bawahnya dulu ini ada master remnya ya. Master rem ini atau kata lain pompa rem ya. Jadi pompa rem, jadi rem itu ada pompanya. Jadi di sini ada tabung minyak rem, di bawahnya ada pompa minyak rem. Lalu di belakangnya apa sih, ini bulat-bulat gede banget nih. Ini namanya booster rem. Booster rem itu apa sih? Nah, lo tahu kan mobil lo rodanya 4. Lo bisa lo bayangin nih ya. Itu kok kalau lo injak pedal remnya kok enteng ya. Kok enteng banget rem gua gitu kan. Dicolek dikit aja udah ngerem gitu. Bahkan agak
dicolek lebih sedikit lagi bisa langsung berhenti mobilnya, bisa langsung pakem banget lah. Nah, ini perannya si booster rem yang ada di belakang sini. Jadi ini tabung minyak rem, di bawahnya ada pompa ya, master rem, dan di belakang ada booster rem. Nah, booster rem ini fungsinya untuk agar rem kalian itu enteng. Jadi di sini ada pompanya nih untuk kevakuman. Jadi ini ada motornya di dalam agar kalian ketika injek pedal rem itu jadi enteng, dibantu oleh si booster rem ini ya. Ada kevakuman dari sini. Jadi enteng pedalnya, walaupun rem lu ada 4 ya, pedal lu ada 1, tapi tetap aja enteng. Oke? Terus secara gamblangnya ya, gue jelasin. Jadi ini kalau kalian ada masalah dengan pengereman kalian, misalkan nih di rem teng atau ables ya kan, itu bisa jadi dari master rem kalian, hasil master rem kalian udah aus. Tapi kalau misalkan kok rem gua keras banget gitu ya, keras banget, itu berarti mungkin ada kebocoran pada booster rem kalian. Nah, gitu kan? Mudah-mudahan disimak. Ini gue jelasin secara bahasa kalian aja ya, jangan bahasa ini nanti kalian bingung. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lalu ini tadi udah 3 ya, dari aki, sikring, booster rem. Kita geser agak ke tengah nih. Ya, di sini ada filter udara. Di dalam nih ada box filter udara. Di mana di sini ada saringan udara nih. Jadi masuk dari sini nih. Nah, di sini nih kalau untuk mobil zaman sekarang ada boxnya lagi. Di mana fungsi ini ketika kalian misalkan menerjang banjir, masuk ke dalam sini airnya nggak langsung kesedot ke filter udara. Melainkan air itu kan berat ya, akan jatuh ke bawah, dan ini pipanya di atas. Jadi yang kesedot nanti akan udaranya doang. Jadi airnya nggak sampai kesedot nih, dia belok-belok. Cuma minusnya ya tenaganya agak berkurang, kalau misalkan dilangsungin bakal lebih enteng. Ya, ini tadi box untuk aliran udara ya, dan di sini adalah filter udaranya boxnya nih. Ini kalau kita buka di dalamnya ada filter udara. Jadi kalau misalkan kalian daerahnya emang berdebu, pasti kalian akan cepat sering mengganti si filter udara ini. Jangan terlalu lama juga pemakaiannya, karena kasihan nanti kalau misalkan filter udara terlalu kotor kan sirkulasi udaranya juga nggak terlalu bagus ya. Juga berikutnya throttle bodinya akan cepat rusak tentunya. Ini di box filter ini sampingnya ada sensor yang namanya AFM, air flow meter, yang arahnya ini ke intake ke arah throttle body, atau biasa anak-anak zamanan nyingkatnya TB ya. Jadi fungsi dari AFM ini adalah dia membaca udara masuk ya ke dalam ruang mesin ya. Aliran udara dari box filter masuk dibaca oleh sensor AFM, air flow meter, dibaca berapa jumlah udara masuk, nanti dikirim ke ECU. ECU akan membaca dan akan mengolah data tersebut untuk mengaktifkan atau mengatur sensor-sensor yang lainnya yang berkaitan dengan udara, yaitu banyak ya, ada pengapian, ada bahan bakar. Oke, sampai di situ aja ya, nanti lu terlalu berat. Geser lagi nih ke bawah, di sini ada namanya tadi throttle body ya, tadi udah gua singgung, atau TB. Di sini di dalamnya juga udah termasuk ISC, itu speed control. Nih gua jelasin satu-satu. Ini throttle body, kalau kalian tahu karburator ya, tapi ini kan mobil injeksi, namanya throttle body. Dimana di dalamnya itu ada koinan, atau gue bilang butterfly, yang ngatur udara masuk, buka tutup kayak keran gitu. Jadi kalau pedal kalian nggak kalian pijak, nggak kalian injak, itu nutup. Tapi kalau kalian injak, nah dia akan terbuka sesuai dengan injakan pedal kaki kalian, ya, masuk udara. Nah itu nanti yang dibaca oleh AFM tadi. Nah untuk mobil zaman sekarang, atau untuk mobil yang nggak semua mobil zaman sekarang juga sih, untuk mobil tipe ini ya, di sini bisa lu lihat ya, dia udah nggak menggunakan tali gas yang sling ya, atau tali sling ya, menggunakan namanya ETCS, Electronic Throttle Control System ya, atau bisa dibilang by wire. Jadi menggunakan kabel. Jadi dia nih throttle bodinya beda sama throttle body yang konvensional, atau masih menggunakan tali sling. Walaupun sama-sama injeksi, dia beda. Karena kalau yang ETCS ini, dia ada motornya, ada dinamonya di sampingnya. Nah, jadi pedalnya juga beda kan dia nggak pakai sling ya, nggak pakai tali. Jadi dia ada elektroniknya juga di dalam, ada komponennya. Jadi ketika di pedalnya diinjak, nah, dia ngirimin sinyal ya, aliran listrik ke sini, nanti dia buka tutup. Nah, nanti dibaca juga dari pedal ke ECU, dari pedal ke ECU, nanti ngirim ke sini. Nanti ketika buka tutupnya itu diatur dari motor ya, ada dinamonya di sini nih.
dia ngatur ketika kita injek ya seperti layaknya throttle body yang menggunakan sling, menggunakan tali ya. Dan karena ini sudah menggunakan sistem ETCSI, dia di sini sudah tersemat juga sekaligus TPS ya. Jadi kalau misalkan yang menggunakan sling seperti Avanza yang lama itu menggunakan sling itu ISC-nya itu terpisah. Tapi karena ini sudah menggunakan ETCSI ya, dia sudah jadi satu dengan ISC, idle speed control. Di mana idle speed control itu berperan adalah mengatur idle ya, lamsang. Jadi kalau lu ngidupin mobil nih pagi-pagi, lu perhatiin nggak RPM lu tinggi. Ketika hidupin mobil, 1000 lebih. Nanti pas gitu mulai suhu kerja, dia mulai turun. Nah, itu yang ngatur, yang punya peran itu adalah ISC, idle speed control. Jadi buat kalian yang mobilnya masih menggunakan sling seperti Avanza yang lama, belum menggunakan ETCSI, dia bisa dibersihin, bisa dibongkar tuh ISC-nya, idle speed control-nya. Ya. Tapi ini karena berhubung mobil gua ini yang buat review ini udah menggunakan by wire, menggunakan ETCSI, nggak menggunakan ISC terpisah. Jadi gua nggak bisa ngejelasin secara gamblang ya. Mungkin next lah kalau gua ada pinjaman mobil nanti gua buatin videonya. Jadi itu ya, ini throttle bodinya udah menggunakan by wire atau ETCSI, Electronic Throttle Control System. Lanjut ya, di sini ada warna kuning nih, ada kayak cincin ya. Nih namanya bib stick. Bib stick ini untuk mengecek ya jumlah oli di dalam mesin kalian masih sesuai standar atau malah kelebihan. Jadi buat kalian nih wajib banget nih ya, istilahnya 2 minggu sekali, apalagi kalau habis dari luar kota, lu cek nih oli lu habis apa enggak. Kalau sampai habis, waduh bahaya. Nah kedua, ini juga wajib lu cek supaya lu tahu kondisi mesin lu. Jadi kalau misalkan ini gua cek bang tiap bulan bagus kok, sesuai kan ada garisnya. Gua udah buatin videonya ya. Nanti lu bisa cek. Di sini gue cuma ngejelasin aja secara umum aja. Jadi ini buat ngecek oli. Nanti ada garisnya, ada garis pertama, garis kedua, dia diantaranya tuh. Udah gue buatin video, nanti bisa lu lihat di beranda gue. Jadi lu penting nih lu harus lu cek. Ya, jadi lu bisa tahu nih mobil lu tuh bermasalah apa enggak. Kalau misalkan tiap bulan lu cek oli lu masih bagus, artinya bagus itu masih di antara garis pertama dan garis kedua. Berarti mesin lu tuh masih prima. Tapi kalau oli lu berkurang terus, berarti ada kemungkinan kehausan di mesin lu. Ya, di blok silinder. Ya, itu ada kehausan atau udah mulai baret. Artinya udah lu siap-siap lu nabung, lu bakal bongkar mesin dan itu biayanya bakal mahal. Oke, lanjut kita geser lagi nih ke kanan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini masih di box filter ya. Ini ada sensor yang nempel di box filter. Namanya VSV ya. Ini vacuum switch valve ya. Namanya aja ada vacuum, ada valve. Jadi di mana ini adalah switch yang berfungsi dari untuk buka tutup ya. Fungsi ini untuk buka tutup dari kevakuman. Nah, jadi kalau dia ada kevakuman, dia akan membuka. Fungsi dari sensor ini. Ini dia berhubungan dengan satu komponen yang ada di sini, yaitu namanya adalah Castle Canister. Ya, dia itu di mana fungsi ini adalah mengambil uap yang ada dari tangki bensin ya. Dari tangki bensin nih disalurin ke alat ini, Castle Canister. Ya, Castle Canister masuk ke sini. Nah, ini nanti diarahin adalah ke box filter. Nah, switch dari VSC ini yang berperan untuk buka tutup ya, untuk memasukkan uap tersebut ke dalam box filter untuk kemudian masuk ke pembakaran. Jadi lebih efisiensi ya. Jadi uap bensin itu ya kan daripada terbuang ya, dimasukkan ke alat ini, ke Castle Canister, lalu masuk ke VSC ya untuk proses buka tutup ya, diatur dari VSC untuk buka tutup masuk ke box filter sehingga masuk lagi ke ruang bakar. Jadi dari Castle Canister ini masuk ke VSP ya. VSP ini adalah switchnya yang ngatur buka tutup untuk masuk ke filter udara sehingga nanti masuk ke throttle body dan masuk ke pembakaran. Seperti itu fungsi dari cara kerjanya. Oke, next kita masuk lagi ke sensor yang berikutnya. Oke, di sini ada sensor namanya OCV, Oil Control Valve ya. Ini untuk mengatur aliran oli ya ke bagian cams ya, atau noken as in dan X. Nih ada 2 sensornya. Nih. Oke, ini untuk ngatur oli ya. Jadi pelumasan nih agar oli mesin kalian rata ya, untuk menyuplai oli ke bagian
Noken As In dan Noken As X. Jadi ini masing-masing mempunyai sensornya ya. Lanjut nih, ada kabel warna merah. Ini nyambungnya ke knalpot atau ini namanya sensor O2. O2 sensor. Fungsinya itu untuk membaca hasil pembakaran ya, hasil pembakaran yang diproduksi dari mesin kalian. Apakah itu ternyata lebih kaya atau misalkan lebih banyak bensinnya atau boros. Ini akan terbaca dari sensor udara atau lean atau jadi terlalu miskin ya, terlalu kering settingan pembakaran. Nanti ini akan dikirim dari O2 ini membaca hasil pembakaran lalu dikirim ke ECU ya, oleh sensor ini dibaca lalu dikirim ke ECU dan ECU akan memerintahkan untuk menyeting ulang ya untuk pembakaran ya, untuk debit bahan bakarnya. Misalkan dia terlalu lean, terlalu miskin ya, terlalu kurang itu minyaknya. Jadi si ECU akan menyuplai atau menyuplai bahan bakar melalui injektor lebih boros lagi. Tapi kalau misalnya terbaca sangat boros, ECU akan sebaliknya ya, akan membaca lalu akan memerintahkan injektor untuk mengurangi bahan bakar. Seperti itu agar tercapainya efisiensi bahan bakar. Seperti itu. Oke, kita geser lagi nih. Kita geser lagi ke sebelah sini ya, agak ke bawah nih. Di sini ada nih, kalau lu lihat ya, banyak banget pipa-pipanya. Ini adalah modul ABS. Fungsinya apa sih modul ABS? Nggak di semua mobil itu ada ABS. Ya. Jadi nih modul ABS ini berfungsi sebagai ketika lu ngerem atau nginjek pedal secara mendadak ya, atau pressure yang berlebihan. Jadi lu ketika lu di jalan, lu lagi kencang nih di tol, atau lu harus ngerem mendadak ya. Jadi ketika lu pencet, lu tekan, lu injek pedal rem itu secara mendadak atau secara pressure terlalu keras ya, itu kalau lu nggak pakai ABS itu akan ngelok ya, si rodanya itu nggak akan muter ya, jadi berhenti. Jadi mobil itu merosot, akhirnya nggak berhenti, akhirnya nabrak. Nah, sedangkan untuk yang pakai ABS ini fungsinya adalah ketika lu lagi ngerem mendadak, ketika lu pressure lu injek benar-benar keras sekali itu rem yang secara mendadak, secara tiba-tiba, dia nggak akan mengunci ya, roda kalian tidak akan terkunci. Jadi roda lu nggak bakal terkunci nih. Jadi dia akan tak. Mau sekeras apapun, sekencang apapun ya tenaga lu nginjek itu pedal rem, dia nggak bakal ngelok. Si roda nggak bakal ngelok. Tetap akan tak. Nah, itu akan memaksimalkan pengereman. Seperti itu fungsinya ABS. Jadi penting nggak penting sih menurut gue ya. Jadi kalau misalkan memang istilahnya buat kalian yang nggak terlalu terlatih atau nggak pernah mengalami hal tersebut ya, lu penting banget sih sebenarnya pakai ABS. Tapi nggak di semua mobil ada fitur ABS ya. Beda-beda di kelasnya ya. Biasanya fitur yang paling yang ada fitur ABS ini di tipe yang tertinggi biasanya yang ada modul ABS ya. Jadi sangat penting juga ya buat kalian ini yang pemula ya, yang baru-baru atau yang jarang keluar kota. Ya, ketika kalian bawa mobil kenceng, tiba-tiba harus ngerem mendadak. Nah, ini sangat penting sekali ada sistem ABS. Oke, lanjut. Geser lagi, di sini ada tabung ya, tabung receiver lagi. Di sini ada tabung untuk air kaca atau air wiper. Jadi lu nih yang pengen keluar kota atau yang di dalam kota juga ya, kalau lagi musim hujan, kalau ketika kaca kalian terkena kotoran air atau kotoran burung atau misalkan kesemprot dari motor yang ada di depan kalian ya, jangan langsung pakai wipernya ya, pasti kacanya bakal baret. Jadi gunakan nih airnya isi, jadi pakai air wiper ya, sambil disemprotin airnya sambil dibilas kacanya, jadi kaca lu nggak bakal baret. Oke, itu aja mungkin ya yang gue jelasin ya dari isi kap mobil kalian ya, ada sensor apa aja, fungsinya apa aja. Udah gue cukup jelasin dan semoga lu jelas ya. Semoga kalian jelas di video kali ini yang udah gue jelasin ya ke kalian. Ini gue jelasin pakai bahasa umum aja ya, yang biar nggak terlalu berat. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa dukung terus channel ini ya, agar gue tetap semangat membuat video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video-video kita di Bakal Tahu.